Langsung mulai mau nih. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan kajian pada malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah sehingga kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca akhir dari surat At-Taubah sekali saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dilanjutkan dengan salawat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, di akhir minggu bulan Desember yang lalu saya ingat ketika kita ngaji Nashaikhul Ibad, saya menyampaikan perjalanan spiritual seorang ulama besar bernama Syekh Khatim bin Al-A'sam yang sedang berguru selama 33 tahun kepada Syekh Syakik bin Al-Balkhi. Ketika itu Syekh Syakik bertanya kepada Hatim, sekian tahun lamanya, hampir sisa hidupku aku habiskan bersamamu. Pelajaran apa yang telah kamu dapatkan dariku? Hatim bin Al-A'sam menjawab, demi Allah saya tidak ingin berbohong, hanya 8 masalah saja yang aku dapatkan. Beliau kemudian menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian lamanya hanya 8 masalah saja. Coba sampaikan itu. Saat itu yang pertama beliau mengatakan, saya mencatat bahwa semua makhluk Allah di muka bumi ini, semua manusia ini mempunyai sesuatu yang dicintainya dan mereka tidak ingin berpisah dengan yang dicintainya. Tapi ketika dia mati dan dimasukkan dalam liang kubur, semuanya meninggalkannya, semua tidak ada yang bersamanya. Oleh karena itulah aku menginginkan, aku hanya mencintai amal solehku dengan harapan kelak saat aku dikuburkan ada yang menemaniku, ada yang menghiburku saat aku sendirian. Nah itu
Nah, yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, beliau menjawab dari 8 masalah itu, yang kedua adalah anni nazartul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila maradati anfusihim fata'ammaltu qaulahu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku melihat dan memperhatikan dengan seksama, ternyata banyak manusia yang patuh dan mengikuti hawa nafsunya. Lalu saya merenung tentang firman Allah yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bisa memposisikan Allah di dalam hidupnya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah diposisikan lebih utama dan lebih diutamakan dari segalanya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya, surgalah tempat tinggal yang terbaik kelak di hari kiamat. Wa tayaqqantu annal qur'ana haqqun shadiqun. Karena itu wahai guru, saya yakin betul bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an tadi adalah benar. Fabadartu ila khilafi nafsi wa tashammartu bimujahadatiha. Oleh karena itulah kami segera untuk menahan diri dan memaksa diri kami segera melakukan jihad, melakukan riyadhah untuk berperang melawan nafsu, melakukan mujahadah untuk menundukkan nafsu. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan saya tidak mengumbar kesenangan demi menuruti hawa nafsu saya. Hatta irtadhat bi ta'atillah, sehingga nafsuku itu ridho, senang, semangat ketika aku ajak untuk taat dan ibadah kepada Allah. Jadi inilah catatan dan sekaligus yang dipraktekkan oleh Syekh Hatim bin Al-Asham, Bapak Ibu. Jadi ketika saya membaca ini, saya juga sadar diri, ternyata saya ini lebih banyak menuruti hawa nafsu saya. Ya, contoh yang paling gampang aja, ketika ada sebuah acara, ya, kemudian ada jamuan makan setelah acara itu selesai, padahal saya ini jelas datang terlambat, tapi ngono itu karena merasa jadi ustadz, jamaah kan kemudian nyumanggakno, monggo ustadz jenengan riyen, ngono iku ya ning ati alhamdulillah. Mesti ini kan antri, ya. Jadi dari sisi itu saja sudah tidak bisa menahan. Naluri kemanusiaan kepingin lebih dulu dan dimuliakan walaupun datangnya terlambat. Nah, kula jenengan misalnya hujan lebat, hujan deras, banjir. Kalau kita ditanya lebih enak mana, istirahat di rumah tidur daripada berangkat ke masjid jamaah, nafsu pasti menjawab daripada kudanan adem-adem, kan gitu mesti. Nah, Syekh Hatim bin Al-Asham ini mujahadah, berusaha untuk berperang melawan nafsunya
sampai kemudian nafsu itu tunduk untuk ridho melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Yusuf itu Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Memang nafsu itu diciptakan oleh Allah, nalurina selalu mengajak untuk berbuat yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga nafsu itu kemudian dibagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama adalah nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat suk tadi ya. Nah, ini dikendalikan atas bisikan siapa? Setan. Sakjane kula niki nggih paham bahwa sabar itu adalah kekasih Allah. Innallaha ma'as. Loh, tapi ketika ana masalah kemudian tersinggung, apa lagi pas tukaran mbek bojo. Lho ngono iki yo gak gelem ngalah, Pak. Makanya mungkin panjenengan juga sudah sering mendengar kisah seorang panglimanya salah seorang gubernur yang bernama Amr bin As. Beliau kan ditugaskan oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur di Mesir. Kemudian jauh-jauh ke Mesir, datang ke Madinah mengadukan perihal istrinya kepada Umar bin Khattab. Begitu mau masuk di rumah Umar bin Khattab, dilihat jendelanya, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya dan beliau diam saja. Loh, tiba-tiba podo. Dia mau mengadu bagaimana caranya mensikapi istri yang berani kepada suami yang memarahi ini. Loh, tiba-tiba Syekh Umar bin Khattab sedang dimarahi istrinya dan sedang diam. Akhirnya gak sido, oh ning ngono aku tak diam. Karena begitu jalan kelihatan di jendela dipanggil oleh Sayyidina Umar, Amr bin As ta'al hunak. Sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba kamu mau masuk nggak jadi? Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tadi mau mengadukan perihal istri saya yang memarahi saya. Ternyata saya juga melihat panjenengan sedang dimarahi oleh istri panjenengan dan panjenengan diam. Karena itu saya nggak jadi. Tiba-tiba podo seorang khalifah yang dimarahi istrinya, sepatah kata pun tidak membalasnya. Kemudian beliau memberikan nasihat, ketahuilah wahai Amr bin As, bahwa semua pekerjaan rumah tangga ini pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah kewajiban seorang suami. Sementara kita sudah dibantu oleh istri kita. Artinya pekerjaan rumah tangga sudah diambil oleh istri kita. Memasak, menyusui, menyetrika, menyapu halaman. Ini adalah semua kewajiban suami dan diambil oleh istri. Kalaulah dia marah, biarkan dia marah untuk meluapkan kemarahannya. Nah, ngoten. Makanya ngomong itu gampang Pak dalam prakteknya. Makanya kalau lek nerangno sabar niku mboten wani ngaji ngejak bojo. Pernah suatu saat pas nerangno sabar kaya enak dadak bojo niku kula sentak langsung nyaut, wingi ceramah sang sabar nyatane gak iso nglakoni ngedabrus tok. Aku yang meneng ya. Mas ya Ustaz ternyata ya. Sakre wis gak usah melok, aku nanti timbangan dititani maneh. Ya Allah. Nah, pengalaman spiritual Syekh Syakik bin Balkhi Bapak Ibu. Pernah beliau itu menjadi musafir, bepergian. Beliau kemudian berkeinginan untuk membelikan oleh-oleh istrinya. Nah, karena beliau tahu bahwa istrinya ini senang dengan buah semangka, akhirnya dia bilang kepada penjualnya, tolong pilihkan semangka yang paling bagus. Lah, yang pengalaman kan penjualnya Pak. Akhirnya ditimbang digalokne semangka yang paling gede. Wah, dengan harapan istrinya senang diberikan oleh-oleh semangka. Begitu nyampe di rumah ternyata dipecah puyeh, rasanya gak manis. Langsung bojone nyelatu, semangka rasanya koyo mas. Kayak akhirnya dicelatu lah. Akhirnya Syekh Syakik Balkhi itu ngomong,
Sebenarnya aku tadi sudah memilihkan dan bekerja sama dengan penjualnya agar dipilihkan semangka yang bagus, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang kau inginkan. Aku berharap dengan buah semangka yang aku bawa pulang engkau menjadi senang, tapi justru engkau marah. Pertanyaan saya, engkau marah ini kepada siapa? Kepada aku, suamimu yang telah membelikannya, atau kepada penjualnya yang telah memilihkan, atau kepada petani yang menanam semangka, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan nasihat itu Pak tersentuh nuangis jaluk sepuro. Sebenarnya aku dan penjualnya ingin memilihkan yang terbaik. Kalau kamu marah kepada petaninya, sebenarnya tidak ada petani yang berkeinginan agar hasil semangkanya jelek. Semuanya pasti merawatnya dengan baik, dengan harapan agar panennya juga maksimal dan manis. Ternyata kenyataan seperti ini. Apakah engkau tidak malu? Nah, ini akhirnya rahmat dan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu begitu banyak, hanya gara-gara semongko kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu. Akhirnya nangis jaluk sepuro. Ternyata memang tidak mudah. Oleh karena itulah kemudian aku, kata Syekh Hatim Al-Asam, kemudian merenungi firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, bisa memposisikan Allah adalah zat yang segala-galanya, di atas segala-galanya, kemudian mampu menahan nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya yang terbaik dari kiamat. Makanya Bapak Ibu, di dalam surat Ar-Rahman itu juga ditegaskan lagi, waliman khofa maqama rabbi jannata, bahkan akan mendapatkan 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i khitamid dunya. Aku melihat hampir semua manusia berkeinginan, bersemangat untuk meraih kesuksesan dunia. Thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Ketika dunia itu sudah diraihnya, maka dia berusaha untuk menahannya, menyimpannya, memeliharanya, agar jangan sampai dunia itu lepas darinya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala. Kemudian aku berpikir, aku merenung tentang firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisimu, dunia yang telah engkau peroleh, yang ada di dalam genggamanmu, cepat atau lambat pasti lenyap. Wa ma indallahi baq. Sementara apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillah. Karena itu, ketika aku telah memperoleh dan meraih dunia, aku gunakan untuk kepentingan mencari ridhonya Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin, dan aku membagikannya sebagian kepada fuqara dan masakin.
liyakuna dukhran li'indallah, agar semua yang aku gunakan, aku manfaatkan untuk kepentingan Allah dan aku bagikan kepada fuqara masakin, itu kelak akan menjadi simpanan harta yang sebenarnya yang aku ambil kelak di hadapan Allah. Makanya ada podcast yang kebetulan waktu itu Habib Ja'far yang masih muda yang pernah didatangkan di sini itu ya, lucu sih, lucu, pinter, jawabannya itu mengena. Ketika ditanya, Beb, bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Beliau tidak langsung menjawab sesuai pertanyaan, tapi jawabannya begini, sebaiknya jangan menyimpan uangmu di bank. Loh, kalau begitu di mana, Beb? Di kota amal, katanya. Loh, kok di kota amal, Beb? Ya karena di kota amal itulah nanti menjadi simpananmu yang sebenarnya. Karena semua yang kamu simpan di bank, kalau kamu mati, apakah kamu bisa menikmatinya? Itu akan menjadi harta waris dan menjadi rebutan anak istrimu. Tapi yang kamu disimpan di kota amal itulah nanti yang menjadi harta yang kekal yang kamu ambil di akhirat. Oh iya, Beb, benar, Beb, benar, Beb. Subhanallah, jawabannya luar biasa. Makanya kadang-kadang saya itu berpikir, Pak, pas buka dompet ono duit 10.000, 5.000, 20.000, 50.000, 100.000. Pas Jumat ono kotak lewat. Iku begitu buka sing 50.000, apa 100.000, apa 20.000, apa 10.000, apa 5.000. Wah, 50.000 kakean. 20.000. Kadang-kadang 20.000 kakean 10.000. Ndongone duwowo. Ya Allah, ampunilah bapak saya, mbak saya. Anak kula sakniki kebetulan ujian, ya Allah, muga-muga barokah 10.000 ini paling lancar jare malaikat. 10.000 njaluk akeh. Masya Allah. Makanya saya teringat Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara, sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Suatu ketika ada sepasang suami istri umatnya Nabi Musa dalam kondisi miskin sampai masa tuanya. Beliau tidak pernah mengeluh, kehidupannya dilalui dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan walaupun serba kekurangan. Cuma suatu ketika Bapak Ibu di masa tuanya istrinya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, bukankah kita punya nabi yang hebat, nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah, kenapa kita tidak datang sowan kepadanya dan minta didoakan agar di akhir hidup kita ini diberikan rezeki yang cukup untuk bekal ibadah kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya keduanya sowan, Pak. Nabi Musa langsung mendoakan agar sepasang suami istri umatnya ini diberikan kekayaan yang cukup. Langsung dijawab oleh Allah, wahai Musa, bilang kepada umatmu, dia akan aku beri kekayaan, cuma masanya hanya 1 tahun saja, setelah itu dia akan menjadi miskin kembali. Oh, bareng dikandani ngoten nggih seneng. Ya alhamdulillah, walaupun setahun minimal pernah merasakan hidup sebagai orang kaya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kehidupannya sama seperti kemarin, tapi karena Allah sudah mentakdirkan menjadi orang kaya, setiap gerak langkah usaha yang dilakukan mendatangkan rezeki. Inilah yang digambarkan dalam surat At-Tolak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Bareng dadi wong sugih, bojone mengingatkan, Mas, ingatlah, seberapapun banyak kekayaan kita, masanya berapa? Cuma 1 tahun. Setelah itu kita akan menjadi miskin kembali. Mumpung dadi wong sugih, Mas,
Mari kita bagikan sebagian untuk menolong tetangga-tetangga kita yang kekurangan, fuqara, masakin, anak yatim, membangun masjid, membangun madrasah dan sebagainya. Sampai-sampai dalam riwayatnya sepasang suami istri ini membuat rumah sedekah. Tiap hari membagi-bagikan kekayaannya. Tapi setelah masuk tahun kedua dan ketiga, kekayaannya tidak semakin habis Bapak Ibu. Justru semakin melimpah ruah. Nabi Musa melihat gumun, mosok Gusti Allah lali kira-kira. Akhirnya matur nalih Gusti Allah, ya Allah, karena penasaran, bukankah engkau pernah bilang kepadaku akan memberikan kekayaan kepada umatku hanya 1 tahun saja. Sekarang sudah masuk tahun ketiga, tapi kekayaan semakin melimpah ruah. Dari Gusti Allah, wahai Musa, kepada hambaku yang seperti ini, aku tidak lagi membatasi kekayaannya. Biarlah dia menjadi orang yang kaya selama-lamanya. Karena aku malu manakala kedermawanannya melebihi kedermawananku. Sifat lomannya melebihi sifat melimanku. Masa aku Gusti Allah kalah, kira-kira ngoten lagi. Biarlah dia menjadi kaya selama-lamanya. Masya Allah, inilah Bapak Ibu. Jadi makanya Kanjeng Nabi dawuh, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, menolak bencana dan musibah, bahkan bisa merubah takdir yang jelek menjadi takdir yang baik. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Gusti Allah dawuh, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membumi hanguskan harta yang dikembangkan dengan cara yang riba, dengan cara hutang tapi mana, tapi wayur bis sodakot, akan melipat gandakan harta yang disodakohkan. Nah, cuma begini nih, secara akal matematik gak nyambung. Karena apa? Nek dikekno kan secara matematik kan berkurang. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa menerima ini. Karena itu panggilannya untuk sedekah zakat itu, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Karena itu hanya orang-orang beriman dan bertakwa saja yang bisa menerima seperti ini. Kenyataannya secara lahir matematis berkurang, tapi cepat atau lambat Allah akan memberikan keberkahan. Ya, keberkahan itu tidak mesti dibalas oleh Allah dengan harta benda. Mungkin kita diberikan kesehatan panjang umur yang barokah, anak-anak kita sukses, ya, kemudian menjadi orang-orang yang soleh solihah semuanya. Ini adalah barangkali barokah sedekah itu. Dan yang lebih penting lagi, di dalam surat Al-Munafikun, saat kita nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam kubur, itu kan semua ahli kubur kan mengadu kepada Allah begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ketika mereka semua mendapatkan siksa yang pedih, lantas mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, mbok inggih panjenengan kembalikan aku ke dunia, berilah kesempatan hidup kembali walaupun sebentar saja. Nek panjenengan maringi kula urip malih ten donya walaupun sebentar. Mereka tidak mengatakan seakan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, betul ngoten Pak. Tapi mereka mengatakan fa as-sadaqah, kami akan menjadi ahli sedekah. Tapi dijawab oleh Allah, kasep. Karena kalau orang sudah mati tidak akan pernah hidup kembali. Karena itu barangkali kita waktu di dunia dulu belum pernah atau belum sempat membahagiakan orang tua kita dengan memuliakan, ngekei duit, membahagiakan, ngejak mangan sing enak, kedahuluan meninggal. Maka saatnya lah ketika kita masukkan kota, infak, sodako, atau mungkin wakaf, ya, semampu kita,
diniatkan untuk kedua orang tua kita akan menjadi benteng dan tameng menghadapi siksa kubur dan siksa akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak Ibu. Karena itulah kemudian jawaban Syekh Hatim Al-Asam di antara 8 itu, yang kedua adalah aku ingin kemudian hartaku yang sebenarnya adalah harta yang aku bagikan kepada fuqara masakin dan harta yang aku gunakan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau mengatakan, keempat, anni nadhartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yatabahi bimalihi au hasbihi au nasbihi thumma nadhartu ila qouli ta'ala. Aku melihat banyak manusia yang membanggakan, mengukur kesuksesan itu hanya karena hartanya, kedudukan atau kehormatannya, atau garis keturunannya. Tsumma nadhartu ila qoulillahi ta'ala. Kemudian aku merenung tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena garis keturunannya, bukan karena harta bendanya. Fakhtartu taqwa wa'taqadtu annal qur'ana haqqun shadiqun. Karena itulah aku memilih menjadi orang yang bertakwa. Dan aku yakin bahwa firman Allah dalam Al-Quran ini adalah benar. Wa zannuhum wa khizbanuhum kulluha batilun zailun. Dan saya yakin bahwa persangkaan orang, pendapat orang bahwa kemuliaan itu karena kedudukan, karena harta, karena keturunan, itu adalah batil. Dan bahkan semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Makanya kula jenengan nggak usah melok-melok tentang bah itu Ba'alwi mboten nggih. Nggak usah komentar, Pak. Ya, apakah Habib itu betul keturunan Rasulullah atau benar, mboten usah. Sebab sekarang ini kan Masya Allah timbul fitnah yang luar biasa nggih. Habib Syekh yang sudah sejak dulu ya seneng baca sholawat, ngejak baca sholawat, ya ternyata banyak ditolak sekarang ini ya. Kemarin di Banyuwangi di Tulungagung ya kok ya ono ae ngono. Jadi ya gara-gara ada lagu yang menurut mereka-mereka tidak disepakati. Ya, termasuk Habib Rizik guru NU itu kan itu kan membuat tersinggung. Ya kula nggih mikir ya kok ya ono ae kan. Ya jadi pokoknya kula jenengan kalau beliau-beliau Habib itu ngajak sholawat kita datang ya seneng karena sholawatnya, seneng Rasulullah. Adapun yang kebetulan yang memimpin beliau ya tapi nggak usah dikomentari lah ya karena inna akramakum indallahi atqakum ya. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati, yang mungkin sebelum kita lanjutkan karena ada 8 sudah nyampe ke 4 mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau yang ditanyakan, kami persilakan. Ini tinggal berapa menit lagi Mbak? Jam pinten? 19, 10 kurang 12 menit. Monggo barangkali nggih Mas.
Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Mohon bertanya, menyinggung sedikit tentang yang surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amra'a bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Yang dimaksud nafsu atau rahmat, apa namanya, nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah itu seperti apa? Sekelas Nabi aja kadang dikendalikan oleh hawa nafsunya, apalagi seperti manusia biasa seperti kita ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan bagus sekali, nggih. Jadi di dalam surat Yusuf itu Allah menceritakan perjalanan seorang Nabi Yusuf alaihissalam dengan Sayyidah Zulaikha. Jadi Sayyidah Zulaikha ini kan salah satu wanita idaman di Mesir, istrinya Giftirul Aziz, Perdana Menteri Raja Fir'aun. Namanya kalau nggak salah Raja Royan atau siapa itu ya. Tapi ini Fir'aun yang baik. Jadi raja yang termasuk baik pada zaman Nabi Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah raja yang baik. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun yang jelek, ya, yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat Al-Quran disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi, sebenarnya Siti Zulaikha yang memulai untuk senang dan jatuh cinta bihi kepada Nabi Yusuf. Bukan berarti Nabi Yusuf menolak. Karena Nabi Yusuf adalah manusia seperti kita, Pak. Nalurinya senang dengan wanita cantik. Wong Gusti Allah sing dawuh zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Sehingga ayatnya adalah wahamma biha. Nabi Yusuf pun juga menaruh cinta yang luar biasa biha kepada Siti Zulaikha. Nah, kemudian Siti Zulaikha membuat cara merekayasa bagaimana cara memperdaya Yusuf, tapi nggak berhasil. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil ke kamar, beliau dalam kondisi bahasane sekarang yo pakai stripsis, kok stripsis sih? Napa? Ya wis dibuka blak lah Pak ngunjul kamar dewe. Nah, ketika itu hampir saja wahamma biha, Nabi Yusuf juga terperdaya. Tapi akhirnya karena seorang nabi, nah ini laula arro'a burhana rabbi. Nabi Yusuf kemudian melihat ada burhan. Andai kata tidak ada burhan, maka beliau pasti jatuh tersungkur dalam kemaksiatan. Apa burhan itu? Mufassir mengatakan, sebagian mengatakan ro'a Yusuf wajha abu. Jadi Nabi Yusuf melihat wajah bapaknya. Jadi begitu kira-kira mau dirangkul Siti Zulaikha, mau melakukan perbuatan tidak senonoh, dilalah wajahnya Siti Zulaikha dirubah karena Gusti Allah melihat wajah bapaknya. Tiba-tiba bapakku melawuh akhirnya. Jadi nggak sido Pak. Ternyata di hadapannya itu adalah bapaknya Nabi Yakub. Langsung melayu, malu. Nah, saat itulah dikejar oleh Siti Zulaikha dan akhirnya bajunya dipegang sampai krono saking kuate. Kapan lagi wah ini kesempatan emas kan ngoten nggih. Belum tentu terulang kembali. Wah, sampai robek. Tapi Nabi Yusuf lolos dari jebakan itu.
Nah, sebagian mufasir mengatakan nadal munadi minas sama. Ada hatif. Hatif ini ono suara tanpa rupa, tapi sana sentut lho nggih. Hatif ini adalah seruan dari langit. Sautun nida, ada panggilan dari Allah. Kalau orang itu tidak dituju, walaupun melaku bareng nggak akan pernah mendengar, karena ini adalah bisikan hati atau mungkin ilham lah begitu ya. Ya Yusuf, anta maktubun min anbiya'illah. Wahai Yusuf, engkau adalah salah satu dari calon nabi. Limadza ta'malu amala sufaha wa limadza ta'malu amal khaba'ith. Mengapa kamu hendak melakukan perbuatan orang yang keji, dan mengapa kamu hendak melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh? Ada seruan itulah Bapak Ibu, kemudian beliau langsung lari. Nah, sehingga pertolongan Allah itulah namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Arep nglakoni elek dielingno karo Gusti Allah dengan caranya seperti itu, ya. Nah, inilah yang namanya nafsu tapi yang dirahmati oleh Allah, sehingga Nabi dan Rasul Allah itu tidak akan pernah terjerumus pada perbuatan dosa karena beliau punya sifat namanya maksum, selalu dijaga oleh Allah. Karena itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, akan dipayungi oleh Allah di saat tidak ada payung kecuali payungi Gusti Allah. Siapa itu? Salah satunya adalah apabila ada seorang pemuda yang sedang berduaan dengan seorang gadis yang dicintainya, kemudian gadis ini mengajak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, inilah, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman lain dan pertolongan Allah sehingga bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, karena itu ngaji seperti ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih rahmat Allah. Ya, bisa jadi ilmu kita ini ngerti nek iku gak oleh, tapi karena saking besarnya dorongan setan sehingga bisa jadi jatuh. Karena itulah ingat, nafsu amarah itu sumbernya dari setan, dan setan itu kata Nabi diciptakan oleh Allah berasal dari api, dan api itu hanya bisa padam kalau disiram dengan air. Supaya nafsu kula jenengan dikendalikan dan dirahmati Allah, diantaranya adalah berusaha untuk selalu menjaga kesucian diri dengan berwudu. Umpama kita marah, tergoda, kok esek gak iso melupakan, wudu mana yang kedua? Tetap gak iso melupakan, wudu yang ketiga, ping telu kok tetap kelingan, nyemplung jeding kungkum. Suwe kelep lah yo lali bisa. Baik, saya kira demikian. Tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan yang ke-5, ke-6 dan sampai ke-8 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul